Halo guys, kembali lagi sama aku, Alfitri Satria. Sekarang aku mau berkenalan dengan salah satu dosen yang mengajar di kelas aku. Mau tahu siapa? Jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Satria dari kelas 1B. Di sini saya akan mewawancarai Miss sebagai narasumber saya. Dan boleh nggak Miss memperkenalkan terlebih diri dahulu gitu? Miss itu sebagai apa di Polban? Oke, jadi nama saya Zawitra, biasa dipanggil Zewit, atau Zawitra. Saya dosen dari jurusan bahasa Inggris Politeknik Negeri Bandung, jadi home base di jurusan bahasa Inggris. Tapi untuk semester ini saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris 1 di beberapa kelas di luar jurusan bahasa Inggris. Salah satunya adalah di kelas 1B Business Administration D4. Kalau Miss sendiri udah berapa lama sih jadi dosen? Jadi dosen di Polban? Boleh dari awal karir Miss sebelum di sini atau sesudah juga apa-apa. Sebelumnya kalau untuk dosen sendiri saya baru di 2 tempat. Ini Polban ini yang kedua. Sebelumnya saya di IAIN Bukit Tinggi, Sumber, di 2016 kayaknya kalau nggak salah. IAIN-nya 2016, kemudian ke Polban di 2018. Jadi udah selama 4 tahun ya Miss ya, sebagai dosen. Iya, kurang lebih 4 tahun sebagai dosen. Kalau di sana juga sebagai dosen bahasa Inggris atau mata kuliah yang lain, Miss? Bahasa Inggris, tapi di jurusan lain juga, di jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Kalau misalnya boleh tahu nih, Miss, apa sih yang motivasi Miss sebagai ingin menjadi dosen gitu? Apakah ada track record dari orang tua atau saran dari keluarga? Nggak ada sih. Orang tua saya guru, orang tua saya guru dua-duanya. Tapi pada awalnya saya tidak pengen menjadi guru tadinya, makanya di kuliah juga saya nggak mengambil jurusan pendidikan, saya sastra, kelas saya SS. Pada awalnya saya nggak pengen mengajar, tapi di semester 5, ketika saya kuliah semester 5, saya mulai part time job. Nah, part time job yang paling dasar atau yang paling simple sebagai mahasiswa itu yang ngajar ya, apalagi jurusannya bahasa Inggris, jadi ngajarnya bahasa Inggris. Nah, di situ ketika saya ngajar itu saya menemukan beberapa hal yang sepertinya tuh greget gitu, pengen diubah gitu loh. Kayak karena di posisinya saya ngajar itu kan kerja sama orang lain, jadi di bawah satu lembaga. Nah, beberapa aturan atau beberapa hal lembaga tersebut menjalankan educationnya itu sepertinya saya pengen ini kok kayaknya nggak bagus ya, kayak dari situlah saya pengen masuk ke dunia pendidikan pada akhirnya gitu. Jadi ketika saya tamat kuliah pun karena basicnya sudah pernah mengajar, walaupun saya bukan SPD, ketika tamat kuliah pun saya mencari pekerjaan yang hubungannya sama ngajar. Jadi Miss sebenarnya tuh ingin merubah sistem pembelajarannya dari para guru-guru yang sebelumnya sudah Miss ketahui gitu. Iya, tadinya seperti itu. Jadi kayak ya kalau ada yang salah, jadi awalnya saya pengen mengubah hal-hal yang sudah berjalan paling tidak di lembaga itu gitu. Jadi makanya awalnya seperti itu. Terus pas sebelumnya nih, Miss tuh punya tantangan nggak? Apa sih yang jadi tantangan terbesar Miss langsung untuk ingin mengubah gitu sistem pembelajaran bahasa Inggris ini? Tantangan terbesarnya adalah ya pastinya salah satu tantangan terbesar itu diri sendiri ya, kadang males. Terus tantangan keduanya itu adalah orang-orang lain
atau sistem yang memang sudah nyaman di sistem konvensional. Maksudnya sistem yang sudah nyaman di sistem konvensional, orang-orang lain yang sudah nyaman dengan sistem yang sudah berlangsung. Jadi ketika kita berusaha untuk mengubahnya, tidak semua orang senang dengan hal itu, tidak semua orang setuju dengan hal itu. Dan juga terkadang keluar dari zona nyaman itu kan butuh effort lebih, butuh kerja keras yang lebih. Nah itu sih tantangannya. Apalagi kalau misalnya rekan kerjanya tidak mendukung, ya seperti rekan kerjanya konvensional tadi, itu yang agak susah. Ya begitu. Izin bertanya, kalau misalnya sistem konvensional yang waktu Miss maksud itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang sangat taat kepada aturannya dan tidak ingin merubah atau memberikan inovasi sedikit dalam peraturannya, atau bagaimana, Miss? Sistem konvensional yang saya maksudkan gini, di tempat saya kerja dulu, di tempat yang menginspirasi saya untuk mengubah adalah mungkin kalau atau ketika kamu sekolah mungkin sudah berubah, tapi ketika dulu tempat saya mengajar itu pimpinannya adalah seorang tua yang konvensional. Orang tua yang konvensional ini belajar bahasa Inggris itu dengan menghafal. Jadi sistemnya hafalan. Kayak misalnya simple aja, kayak kamu belajar grammar misalnya simple present tense itu polanya subject verbnya verb 1. Nah itu studentnya atau muridnya itu disuruh menghafal itu tanpa tahu. Jadi ketika nanti disuruh ngomong mereka bisa karena mereka hafal mereka bisa. Tapi ketika disuruh misalnya ceritakan tentang diri kamu sendiri, ceritakan tentang apa yang kamu lakukan kemarin, ceritakan apa yang akan kamu lakukan di masa depan, mereka tuh nggak paham untuk memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam konteks kalimatnya gitu. Karena yang mereka tahu ya subject verb, mereka nggak tahu subject verb yang seperti apa yang akan dipakai untuk situasi seperti apa. Jadi di tempat saya dulu simpelnya seperti itu, yang paling simpelnya seperti itu. Mereka belajar bahasa Inggris dengan menghafal. Memang lancar, mereka ngomong lancar, tapi mereka nggak tahu mereka ngomong apa gitu. Nah, ketika zaman saya sekolah, belajarnya memang seperti itu. Semuanya adalah sistem hafalan, bukan sistem understanding. Mungkin ketika zaman kamu sekolah itu sudah jauh lebih baik. Tapi ketika zaman saya sekolah, saya baru nih apa yang saya pelajari di SD itu ketika saya sudah SMA. Oh jadi ini toh maksudnya, jadi pelajaran ini untuk ini toh maksudnya. Nah karena dari dulu sistem pembelajaran kita itu adalah menghafal, karena semuanya itu adalah test oriented. Intinya student itu bisa jawab tes aja udah gitu. Gak boleh student itu mengerti atau tidak, yang penting mereka bisa jawab tes aja udah gitu. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang kamu mengalami sistem pembelajaran yang sama atau sudah jauh lebih baik. Saya rasa sih sudah jauh lebih baik ya. Critical thinking itu sudah lebih diasah untuk anak-anak sekarang. Kalau saya dulu enggak. Kalau di sistem saya dulu enggak seperti itu. Student itu manut kalau dulu. Itu yang bikin gregetnya. Jadi kalau bisa disimpulkan gitu. Jadi sistem konvensional itu lebih menekankan kepada murid-muridnya untuk menghafal saja gitu. Yang selebihnya tidak lebih mengembangkan diri untuk apa sih sebenarnya fungsinya gitu. Iya. Selanjutnya itu Miss kan udah cukup lama nih, bisa dibilang cukup lama dalam ngajar sebagai dosen gitu. Apa sih 3 kata yang mewakilkan pendidikan kita saat ini? 3 kata yang mewakili pendidikan kita saat ini. Iya. Aku ngomong salah ini. Apa ya? 3 kata yang mewakili mahasiswa gitu ya. 3 kata yang mewakili mahasiswa zaman sekarang itu mungkin ketiga.
kritis, uh, cerdas, tapi sometimes disrespectful. Sometimes beberapa mungkin karena ya kemajuan teknologi juga. Kemajuan teknologi, kalian cerdas, kalian smart, kalian punya akses untuk mengakses knowledge dari manapun, but sometimes it makes you a little bit ya itu tadi yang kamu tanyakan ke saya tadi, saya lebih suka mahasiswa yang biasa saja atau yang respect. Saya lebih suka yang respect. Nah, entah itu karena masalah teknologi sekarang, some of you guys are disrespectful gitu. Ya, sometimes seperti itu yang saya lihat. Jadi mungkin kalian agak kekurangan pendidikan karakter gitu. Baik, Miss. Miss, seandainya Miss, kalau misalnya Miss sekarang nggak jadi dosen bahasa Inggris di Poban, apa sih pekerjaan lain yang Miss inginkan gitu selain menjadi dosen? Saya sangat ingin, sebenarnya dosen ini juga bukan pekerjaan yang sangat-sangat saya inginkan sebenarnya. Setelah saya lalui ternyata passion, ternyata hal yang sangat suka saya lakukan adalah menjadi editor. Jadi editor, translator, menjadi, ya saya suka sekali menjadi editor karena entah itu tulisan apapun, saya suka sekali menjadi editor. Karena saya juga suka baca novel, saya pengen sekali jadi editor, entah itu novel atau tulisan lain. Jadi editornya editor sastra gitu, kayak misalnya pentranslate buku atau jenisnya gitu, Miss? Jadi saya senang kerja yang seperti itu. Nah, kebetulan saya juga kan tergabung di tim jurnal Pasca Sarjana Poban yang sama, I don't know apakah Ibu Bapak Dwi Sutanto itu dosen kalian atau tidak. Saya nggak tahu nih marketing. Saya nggak tahu marketing apakah Bapak Dwi atau tidak dosennya. Jadi saya tergabung di timnya beliau, Prof Dwi. Nah, di sana kan saya jadi proofreader, editor bahasanya. Nah, saya suka tuh pekerjaan yang seperti itu. Jadi Miss, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa sih pesan Miss bagi para mahasiswa yang saat ini sedang belajar gitu, walaupun sedang kondisi corona, walaupun jarak jauh, apa sih pesan Miss terhadap mahasiswa saat ini? Pesan saya mahasiswa saat ini, hubungannya sama belajar jarak jauh ini ya. Pesan saya, kalian kan sudah dewasa, kalian tahu apa yang baik dan yang buruk. Pelajaran jarak jauh ini memang meminimalisir kemungkinan dosen untuk bisa mengontrol kalian seperti di kelas gitu. Jadi sometimes dosen-dosen bilang, ini mahasiswa udah live duluan, kita masih ngajar udah live duluan, atau mahasiswa nggak ngaktifin kamera, kita nggak tahu dia dengar atau tidak. Nah, kalau menurut saya tidak akan mempermasalahkan hal seperti itu gitu. Menurut saya kalian sudah dewasa, kalian sudah tahu mana yang baik dan buruk, kalian sudah tahu untuk apa kalian bersusah payah masuk ke Polban, untuk apa kalian orang tua kalian bersusah payah membiayai kalian kuliah gitu. Jadi menurut saya orang yang sudah dewasa harusnya tahu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas apapun yang dia lakukan, atas kewajibannya dia apa, kewajiban dia sebagai students itu apa. Jadi kalau misalnya pun dosennya lewat kuliah online ini dosen tidak terlalu bisa mengontrol kamu, ya kamu kontrol diri kamu sendiri. Disuruh, kalau misalnya dosen meminta kamu untuk oke pelajari ini, ya kamu pelajari itu. Sama seperti yang saya bilang juga di awal, I don't know apakah saya sempat menyampaikannya ke kelas kalian atau tidak. Pelajaran saya ini bukan score oriented, tapi adalah skill oriented. Jadi ketika saya menyuruh kamu melakukan ini itu, it doesn't mean that everything should be
graded atau should be scored. It doesn't mean that semuanya yang saya kasih ke kalian itu harus ada nilainya gitu. But the important thing is that you practice. Nah, itu yang saya maksudkan ketika saya meminta kalian untuk practice bikin PR atau apa. Saya tidak bisa mengontrol apakah kalian nyontek atau apa. Gitu, termasuk nanti di ujian. Gitu. Jadi ya you know yourself. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu sih sehubungan dengan pandemi ini kayak gitu yang mungkin bisa saya katakan kalian siswa. Jadi intinya untuk pesannya itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dan selalu mengontrol apakah kita tuh baik untuk diri kita sendiri dan bisa mempertanggungjawabkan juga amanah dari guru gitu. Ya, baik. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih Miss sudah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk kali ini. Boleh foto dulu Miss sebagai bukti. Oke. Ya, mantap.